Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para mahasiswa peserta mata kuliah budaya lokal dalam perancangan arsitektur, kali ini saya akan menjelaskan suatu topik bagaimana arsitektur menjadi representasi dari produksi budaya. Teori ini, pendekatan ini adalah saya turunkan dari pemikiran Kim Dovey ya, yang banyak dipengaruhi oleh Pierre Bourdieu. Ya. Kalau judul aslinya adalah Silent Complicities ya, karena Dovey mengutip doksa dari Bourdieu. Nah, di situ Dovey cerita bahwa tugas arsitek adalah sebagai produsen budaya. Jadi ada tugas mulia dari arsitek yang bahasanya adalah dia harus meningkatkan modal budaya dari masyarakat yang dia layani dalam praktek arsitektur. Nah, bagaimana pemikiran dari Kim Dovey ini bisa muncul dari dan diterapkan dalam penelitian, maka kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama adalah ini ya, pengantar ya. Sebetulnya Kim Dovey ini buku yang menurut saya masterpiece-nya adalah Becoming Places. Ya. Ini teori yang puncaknya Kim Dovey ya, dari setelah berjalan berjalan begitu tinggi di puncaknya dan kemudian dia turun mengenai hal-hal yang lebih teknis. Sebetulnya ada dua orang yang mempengaruhi Kim Dovey. Yang pertama adalah Gilles Deleuze ya, itu yang tentang assemblage, dan yang kedua adalah dari Bourdieu yang tentang field, habitus, symbolic domination, distinction, dan doxa. Nah, di sini dijelaskan kalau yang paragraf pertama itu adalah pengaruh dari Deleuze terhadap Dovey, di mana menurut Kim Dovey, the design of built form, ya, bagaimana desain dari lingkungan binapan, bagaimanapun fundamentally pada dasarnya is linked, terkait dengan desire ya. Ini desire ini bahasa dari Gilles Deleuze ya, dan juga Guattari ya, rekannya ya. For a better future. Jadi desain itu sebenarnya adalah memandu tentang kehidupan yang lebih baik. Nah, perspektif Deleuzian dari Dovey adalah bahwa sesuatu yang lebih baik itu merupakan rajutan dari hasrat dari orang-orang yang terkait dengan desain itu. Ya, the returns us to where is we start with the flows of desire. Jadi desire itu fluid ya, as the basis of the life and all form of assemblage. Jadi terajut di dalam dari bentuk. Nah, yang kedua adalah Dovey dipengaruhi oleh Pierre Bourdieu ya, di mana dia melihat dari primary social function of art. Dia melihat bagaimana arsitektur itu bagian dari sebuah karya seni yang membedakan suatu kelompok masyarakat ya. To divide its audience into who and who do and do not understand and appreciate it. Nah, ini yang menjadikan bagaimana arsitektur sebagai sebuah seni yang membedakan orang yang ngerti dengan orang yang enggak. Jadi arsitek adalah estetik producer ya, produsen estetika. Arsitek and urban designer ya, inextricably unmeshed. Inextricably artinya tidak terlepaskan, unmeshed terjalin. Jadi Kim Dovey menekankan dua kalimat, dua kata-kata yang sebetulnya saling melengkapi ya. Tidak terpisahkan dan sangat terjalin ya, inextricably enmeshed. Jadi dia menekankan bahwa arsitek itu tidak bisa lepas dari in practice of symbolic domination. Jadi ada orang yang symbolic domination adalah ada orang yang ngerti nilai seni itu akan lebih dominan dan itulah yang menggerakkan arsitek dalam bekerja. Any design that catches in the imagination is available for appropriation of symbolic capital. Jadi ketika arsitek bekerja dan memproduksi suatu karya arsitektur, sebetulnya ada simbol-simbol ya, ada simbol-simbol budaya yang terrepresentasikan di situ. Di sini, the practice of imagining and building better world. Nah, representasi dari simbolis itu adalah bayangan tentang sesuatu yang lebih baik ya di masa depan. Ya, it's political karena akan banyak sekali kekuatan yang ada di situ. There's no zone of neutrality in which to practice, and a primary imperative is a strip of design profession and illusion of autonomy. Kim Dovey itu agak mengkritik pandangan dari arsitek yang konvensional ya, yang banyak dipengaruhi modernisme yang seolah-olah dia punya otonom, bahwa arsitek itu punya otonom untuk yang bagus seperti ini. Ya, padahal pada kenyataannya arsitek tidaklah independen. Kalau dijelaskan inextricably enmeshed ya, with the social practice. Design is the practice of framing the habitat of every life, both literally and discursively. Nah, jadi berbagai macam kekuatan yang membentuk tentang sesuatu yang lebih baik itu di-frame, dikerangkakan oleh build form yang diciptakan oleh arsitek. Ya. Jadi ruangan, kelas,
sebenarnya ada cita-cita, ada sebuah eh, tentang suatu kehidupan yang lebih baik ya. Jadi dia tidak suatu hanya fungsional semata, tetapi dia merepresentasikan suatu nilai-nilai yang dalam masyarakat itu adalah sesuatu yang lebih baik. Nah, di sini the key role of the architect is join design imagination to the public interest. Jadi kemampuan estetik ya artistik dari arsitek itu harus dirajut dengan kepentingan dari orang-orang yang ada di situ. Dia tidak terlepas ya. It's, it is to catch the public imagination with the vision of the better world. Jadi arsitek itu merajut dari imajinasi bukan dari arsitek tetapi dari publik, dari orang-orang yang terlibat di dalam penciptaan build form tersebut. Ini adalah pengantar. Sebenarnya pemikiran Dove tentang silent complicity, tentang arsitek sebagai cultural production itu ada di sini. Nah, judul aslinya adalah Silent Complicities. Tetapi di situ Dove menyebutkan peran arsitek as a cultural producer. Nah, artinya kalau di dalam arsitektur apa ya? Jadi kalau arsitek as cultural producer, maka arsitektur is cultural production. Kok nggak enak ya? Oke, saya sisipkan kata-kata representasi karena Dove juga menyebutkan Lefebvre ya. Lefebvre itu representasi itu banyak digunakan Lefebvre ketika dia bicara representational space. Jadi representasi saya gunakan konsisten dengan meskipun saya tambahkan konsisten dengan pemikiran Dove ya, tentang places ya. Jadi arsitektur sebagai representasi produksi budaya, ini bahasa saya menerjemahkan pemikiran Kim Dovey, dimulai dengan pemikiran Dovey itu mengutip dari Bourdieu ya, tentang habitus, field, cultural capital, dan symbolic domination. Bourdieu sendiri itu dipengaruhi pemikiran Karl Marx ya, tentang perjuangan kelas, di mana ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang secara terstruktur secara hierarkis. Jadi ada struktur sosial di mana ada kelompok yang ada dalam hierarki terbawah itu memperjuangkan agar dia naik kelas. Sementara yang kelas ya kalau Anda tahu ada kelas borjuis sama proletar. Nah, kira-kira sebetulnya itu hanya istilah, tapi ada kelompok yang ada di atas, kelas atas yang ingin mempertahankan keberadaannya, lalu ada kelompok yang di bawah ingin memperjuangkan supaya naik kelas. Itu inti dari pemikiran Karl Marx sebetulnya. Itu. Nah, jadi simpelnya ya, arsitek sebagai produsen budaya adalah kemampuan artistik dari arsitek itu memberikan distinction, membeda pada kelas-kelas masyarakat tertentu untuk mempertahankan keberadaannya ya. Bahasanya kadang-kadang mempertahankan hegemoni ya, keberadaannya. Nah, tetapi ya kadang-kadang sering arsitek juga bekerja untuk membuat masyarakat itu naik kelas. Tidak hanya mempertahankan kelas yang di atas, tapi yang di bawah itu juga naik supaya diakui oleh kelas yang di atas. Ini adalah pengertian mengenai habitus yang mungkin memudahkan Anda untuk menuliskan what is habitus ya. Jadi ya menurut Kim Dovey atau menurut Bourdieu yang dikutip Dovey, habitus adalah cara seseorang memahami dunia ya. Way of knowing the world. A set of division of space and time. Jadi cara orang memahami dunia itu dibentuk oleh ruang dan waktu. Dan manusia dan benda of people and time. Jadi pandangan seseorang itu dipengaruhi oleh manusia dan benda yang ada di situ yang terstrukturkan lewat praktek-praktek sosial. Jadi habitus itu istilahnya adalah praktek sosial yang cara orang memahami dunia yang distrukturkan lewat praktek-praktek sosial lewat space, ruang dan waktu. Nah, praktek sosial merupakan seperangkat karakter ya, disebutnya disposition ya, nilai-nilai untuk bertindak. Jadi feel of the game ya istilahnya gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia saya melihat kayak tata krama itu cocok ya, unggah-ungguh ya. Dan tata krama ini nggak mesti positif ya. Beda dengan sopan santun yang konotasinya positif. Kadang-kadang misalnya di dalam dunia preman gitu juga ada tata kramanya ya, ada feel of the game, ada praktek sosialnya. Misalnya siapa yang kuat, situlah jadi kepala preman ya. Jadi siapa yang tahan berkelahi, menang-menangan berkelahi itu dia akan jadi penguasa preman gitu ya. Gitu ya. Sama di dalam mafia juga gitu ya. Siapa yang taat pada big boss itulah yang akan survive. Kalau nggak taat, door gitu ya. Itu adalah habitus yang terbangun dalam suatu praktek sosial dalam kelompok masyarakat tertentu. Itu yang sering kita konotasikan sebagai negatif ya. Tapi kalau yang positif misalnya
habitus dari santri ya, selalu cium tangan kiai, selalu kiai itu selalu penuh berkah. Sementara kiai juga tidak bisa sembarangan karena dia diikat oleh norma-norma yang jadi teladan buat santri-santri gitu. Itu contoh habitus yang dalam konotasi positif. Nah, place ya, ini arsitektur itu strongly implicated from the West in the built from frame social practice. Jadi praktek-praktek sosial itu eh, dibingkai atau dibingkai itu apa ya? Dibingkai itu kan cair, tapi arsitektur itu menstrukturkan itu gitu ya. Misalnya tata cara santri ke kiai gitu ya, atau sholat jamaah itu pasti ada masjidnya gitu ya. Kalau misalnya di mafia itu the raid itu ada ladang, ada tempat-tempat yang tidak tersembunyi, jadi arsitekturnya malah tersembunyi yang dimana orang yang tidak loyal itu dihabisi gitu ya. Ya, the social division or hierarchy of habitus ya become evident the waste space is divided into suburb, kitchen. Jadi misalnya ada masjid itu ada privasi lah, laki-laki, perempuan gitu ya. Jadi arsitektur itu mengkerangkakan frame dari social practice. Jadi biar lebih mudah, kalian bisa menuliskan habitus dalam satu paragraf dengan 3 kalimat ya. Jadi habitus adalah cara seseorang memahami dunia yang dibentuk oleh ruang dan waktu serta manusia dan benda yang terstruktur lewat praktek sosial. Praktek sosial merupakan karakter ya atau nilai-nilai yang didasar oleh orang-orang untuk bertindak di dalam kelompok masyarakat tersebut. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai seni bertata krama atau feel of the game. Nah, arsitektur berperan dalam mengkerangkakan praktek sosial itu sehingga lebih firm, lebih jelas, lebih terstruktur. Nah, ini tidak perlu dicatat ya, ini hanya contoh bagaimana arsitektur itu frame the social practice. Jadi ketika teori tentang social practice dibangun oleh Bourdieu, Bourdieu menggunakan sebuah rumah yang ada di Algier kalau nggak salah, di namanya Capel House. Ini yang cukup menarik karena arsitektur akan dilihat sebagai representasi dari praktek sosial. Ya, contohnya pintu depan ini biasanya untuk laki-laki, pintu depan untuk perempuan. Jadi perempuan itu karena Muslim dan agak agak sangat kuat adatnya, mereka terpisah antara laki-laki dan perempuan bisa untuk melindungi, bisa dibaca dominasi laki-laki terhadap perempuan. Ya, macam-macam pembacaannya. Tapi kalau mau dilihat lebih lanjut, perempuan backdoor ini akan terhubung dengan backdoor-backdoor yang lain, dengan rumah-rumah yang lain. Sehingga meskipun seolah-olah terdominasi dengan keberadaan pria, dilihat dari permukaan, di belakang rumah itu perempuan berjejaring dan punya kekuasaan sendiri, gitu ya. Lalu ada hierarki anak dengan bapak. Nah, kalau ini jelas, lebih jelas karena juga usia ya. Jadi bapak itu posisi di mana, anak di mana, ibu dan anak-anak wanita ada di mana. Ada hierarki-hierarki sosial yang frame terkerangkakan oleh denah dari Capel House. Capel House. Oke, konsep kedua dari Bourdieu yang digunakan oleh Kim Dovey adalah konsep field. Dalam bahasa Indonesia, saya menggunakan arena sosial. Karena field itu gelanggang ya. Ada yang nyebutnya gelanggang, tapi saya lebih suka menyebutkan arena sosial ya, field. Ya. Di dalam sebuah arena sosial, itu simpelnya, kata Dovey, memudahkan sekali memahami fieldnya Bourdieu. Arena sosial adalah di mana modal ekonomi, ekonomi capital, modal sosial, social capital, dan modal budaya disirkulasikan. Bahasa aslinya adalah disirkulasikan. Tetapi ini agak repot ya, disirkulasikan itu benar dari abstrak. Kalau arsitek lebih mudah adalah ditransformasikan. Karena sebelumnya ada juga yang bilang dikontestasikan ya, karena agak Marx ya, perjuangan kelas itu, ya tadi, misalnya ada yang miskin, ada yang kelompok kelas bawah ingin eksis di kelompok atas, maka itu dikontestasikan ya, gitu. Nah, tetapi bahasa arsitektur karena desainer atau membuat sesuatu, saya lebih menggunakan saling ditransformasikan. Jadi bagaimana modal ekonomi bisa menjadi modal sosial dan sebaliknya, ekonomi bisa jadi modal budaya dan sebaliknya, modal sosial bisa jadi modal budaya dan sebaliknya. Itu lebih mudah karena arsitek itu membuat sesuatu ya. Modal ekonomi tentu menyangkut masalah uang, simpel, nggak usah dijelaskan. Nah, modal sosial itu adalah aneka relasi manusia yang terbangun dari berbagai kelompok, bisa dari mulai kecil dari keluarga, dari sekolah, pertemanan, pekerjaan, dan lain-lain. Dan yang menarik kata-kata Duvey adalah if you join the group, you gain the social capital. If you leave the group, you lose the social capital. Ya, jadi modal sosial itu ada jika kita masuk ke grup. Jika kita keluar dari grup, modal sosial itu hilang.
Jadi ini yang nggak perlu catat, yang penjelasan saya adalah biasanya kita mencampur adukkan antara modal sosial dan modal budaya. Bourdieu tidak. Bourdieu memisahkan adalah modal sosial dan modal budaya. Ini menjadi menarik ketika kadang-kadang uang ya modal ekonomi belum tentu bisa menggerakkan orang lain ya. Yang bisa modal itu kan sesuatu, kapital itu adalah sesuatu yang bisa menggerakkan orang untuk bertindak. Kadang-kadang dibayar tetap tidak jalan ya. Karena memang modal itu tidak hanya ekonomi, tapi juga ada modal sosial dan ada modal budaya. Nah, apa itu modal budaya? Ini clear sekali. Bourdieu menjelaskan, yang dijelaskan kembali oleh Kim Dovey, skill, ya, keterampilan, pengetahuan, ini bertingkat ya. Kemudian manners, tata krama, etika ya. Seorang dokter, seorang arsitek, seorang eh, mahasiswa, seorang dosen, dia punya etik, dia punya nilai-nilai yang dipertahankan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, dan yang terakhir adalah kredensial. Kredensial itu mandat, kepercayaan. Jadi trust ya. Nah, tapi dia disebut kredensial karena lebih apa kalau trust itu sesaat ya. Kalau kredensial itu memang melekat. Yang didapatkan melalui pendidikan dan upbringing. Upbringing itu pengasuhan. Tapi bisa juga dengan sering saya sebut dengan pemagangan ya. Magang dia. Nah, terlihat di sini sebetulnya ketika modal sosial dan modal budaya dipisahkan. Kalau modal sosial itu bersifat relatif, jika kita bergabung dalam satu kelompok kita dapat modal sosial, tapi modal budaya itu embedded pada diri orang. Itu. Ini adalah salah satu kebaruan dari teorinya Pierre Bourdieu yang memisahkan modal sosial dengan modal budaya. Nah, selanjutnya Bourdieu menyebutkan modal simbolik atau dalam bahasa saya adalah symbolic domination. Ini agak agak belakangan ya. Jadi meskipun sering orang melihat ada 4 modal, tapi modal simbolik kalau menurut saya harus dipisahkan dari 3 modal dulu. Jadi modal ekonomi, modal budaya, dan modal ekonomi, modal sosial, budaya itu saling disuruhkan, saling ditransformasikan. Nah, modal simbolik itu bagaimana seseorang menggunakan ketiga itu untuk menunjukkan tadi itu dominasi dia terhadap orang lain, dominasi dia terhadap kelompok yang lain. Jadi pada awalnya Bourdieu menekan simbolik capital adalah tentang aesthetic taste of the owner. Jadi ketika seseorang punya 3 modal itu, modal sosial, modal budaya, dia representasikan dari benda-benda seni yang dia punyai. Taste ya, selera seni gitu ya. Jadi punya jam Rolex ya, punya baju mahal, punya tas apa Louis Vuitton, itu kan ingin menunjukkan symbolic domination. Wah, gue kaya nih, gue berpengaruh karena gue bisa beli Louis Vuitton gitu ya. Gue tahu Louis Vuitton itu bagus gitu ya. Jam tangan gue Rolex, gue tahu Rolex itu sangat akurat dalam membuat jam. Nah, kemudian symbolic capital ini circulates through the field of cultural production and aesthetic discourse when it melts into practice of symbolic domination, symbolic violence. Ini memang Bourdieu yang kiri itu yang menyebutkan bahwa ada sekelompok orang yang dia bisa punya selera tertentu yang memaksakan seleranya bahwa gua tuh lebih tinggi tuh dari selera kalian gitu. Dangdut, jazz itu lebih tinggi daripada dangdut, musik klasik itu lebih tinggi nih dangdut ya. Ini kejadian di dalam film di Devil's Prada ya. Bagaimana citra Prada sebagai busana adiluhung itu betul-betul dikonstruksi dan hanya orang-orang yang punya eh, modal yang cukup bagus yang bisa membeli dan menggunakan Prada. Symbolic domination is the power to frame the field in the symbolic mastery will be determined. So the criteria of taste favor who have already embedded in basic disposition toward the truth is the habitus. Saya agak nggak bisa ini menerjemahkan ini apa. Ya, yang terakhir adalah symbolic domination involve the power to establish the legitimacy atau pengukuhan terhadap dirinya. Ini memang agak sulit buat teman-teman yang langsung ingin menuliskan ke dalam satu paragraf ya. Saya cerita terlalu banyak, gitu ya. Dan saya coba kutip yang terakhir dari Kim Dovey adalah every kind of capital, economic, cultural, social, tend to different degrees a function of symbolic capital. It's not particular kind of capital, but every kind of capital becomes when it's mixed recognized as capital, as therefore recognized as legitimate. More precisely, capital exists and acts as symbolic capital in relationship with a habitus predisposed to perceive it is a sin. Gimana ya cara menjelaskan lebih mudah ya? Gini, ketika seseorang menguasai modal-modal yang dikuasai ya, modal ekonomi, modal sosial atau modal budaya, maka
dia cenderung ingin menunjukkan penguasaannya terhadap modal itu terhadap orang atau kelompok lain. Itu. Dan menganggap selera, dan itu terrepresentasi dari pilihan-pilihan terhadap selera seni yang dipilih. Ya. Kira-kira seperti itulah penjelasan mengenai symbolic domination. Bahwa saya punya modal dan itu terrepresentasikan dalam pemilihan terhadap karya seni yang membuat saya lebih legitimate daripada kelompok yang lain. Ya. Nanti teman-teman kalau menulis kira-kira seperti itu ya. Silakan ditulis dengan bahasanya sendiri. Nah, oke. Eh, Bourdieu itu sebetulnya belakangan, sudah muncul lebih dulu daripada Deleuze. Ya, Dove ini agak aneh ya. Mestinya Bourdieu dulu baru Deleuze karena memang dari pemikiran Deleuze itu dalam cultural studies Deleuze itu dua generasi setelah Bourdieu. Ini agak aneh ya, memang agak aneh tapi mungkin Dove punya pemikiran sendiri mengapa dia membahas Deleuze dulu baru membahas Bourdieu. Nah, kalau dalam perspektif Deleuzian itu nggak ada hierarki, nggak ada hierarki. Yang saya temukan di lapangan dengan menggunakan Bourdieu yang ada adalah perjuangan. Jadi ketika ada symbolic domination, di sisi lain akan ada symbolic struggle. Ya, jadi akan ada perlawanan. Ya. Dalam bahasa jadi perlawanan saya lebih struggle lah perjuangan. Jadi kelompok yang kelasnya bawah ketika dia ditindas dia nggak akan diam, dia pasti ada reaksi, ada aksi, ada reaksi. Nah, reaksi itu adalah symbolic struggle. Jadi awalnya modal simbolik digunakan oleh kelas atas dalam masyarakat untuk menekan kelas bawah lewat kaidah-kaidah selera yang dipaksakan atau dibuat menjadi dominan. Nah, kelas bawah mengakui kelas atas dengan selera atau produk dua yang di atasnya gitu ya. Gue keren, dulu pernah ada ya anak kampung, gue keren kalau minum Coca-Cola, gue keren kalau minum Fanta. Itu adalah simbol domination. Nah, namun ternyata pada kenyataannya kelas bawah juga menunjukkan peran selera, bukan selasar ya, selera seni yang tersendiri guna memperjuangkan eksistensinya terhadap kelas yang atas. Dangdut ya ternyata juga disukai oleh siapa ya orang-orang kaya gitu ya. Warung Tegal ternyata juga merupakan makanan bergengsi gitu ya. Nah, inilah symbolic struggle ya. Dan saya temukan di dua ya, ketika jelas sekali di Kampung Dago Pojok dan di Los Siapin. Pasar itu jadi ruang kreatif. Jadi bukan ruang kreatif itu bukan punyanya Google, Facebook yang perusahaan kaya, tapi juga bisa di pasar. Kampung itu juga bisa punya karya seni, bisa berdaulat meskipun dikepung oleh hotel-hotel. Jadi tempat yang asik di dalam sebuah kota bukannya hotel-hotel, bukan hanya hotel-hotel atau kafe-kafe yang ada di jalan besar, tapi di belakangnya kampung-kampung itu juga punya estetika sendiri. Dari situ saya menggunakan istilah symbolic translation. Ya, jadi lebih fair lah, lebih flat, lebih mutual. Jadi ada translasi simbolik. Jadi bukan simbolik dominasi simbolik, tapi translasi simbolik. Di sini saya menggunakan teorinya ANT ya, Actor Network Theory, sebuah yang lebih tajam dari assemblage ya, assemblage-nya Deleuze. Jadi ke depan saya tidak menggunakan istilah dominasi simbolik ya, karena itu tidak flat, tidak mutual, tapi translasi simbolik. Jadi bagaimana eh, nilai-nilai atau capital itu ditranslasikan antar kelompok masyarakat. Selanjutnya, arsitek as cultural production atau arsitektur sebagai representasi produksi budaya bisa dilihat dari distinction. Ya. Art seni bukan hanya cara untuk memberikan pleasure or share personal interest. Aesthetic experience transcend human interest to higher truth with interest as and disinterest in merely human affairs. Jadi ada nilai-nilai yang adiluhung yang ada dalam karya seni. Di dalam pemaparan sebelumnya saya menyebutkan bahwa menurut Bourdieu karya seni itu memisahkan antara orang yang ngerti dan yang tidak. Di sini distinction itu muncul ya. Jadi ketika orang punya modal dan modal budayanya begitu kuat, maka dia bisa menciptakan benda-benda yang unik, benda-benda yang berbeda. Dan disinilah seni berperan dalam sebuah praktek sosial. Membedakan mana orang yang ngerti seni dan mana yang tidak. Ya. Ya, between the thing to done mark distinction between people. Kira-kira demikian. Oke. Nah,
Disinilah yang architecture and symbolic translation, ya, from Bourdieu perspective, aesthetic producer, social architect, and urban designer seem inextricably enmeshed in practice symbolic domination. Ya. Kemudian, bagaimana social change di account? I suggest the potential work of Bourdieu is theory placemaking lies in the acceptance of article deep complicity of architecture with social order. The complicity without the silence, a noisy complicity. Building necessarily both constrained to enable certain kinds of life and experience. They are inherently coercive, yet they enforce limit and action enable social practice to take place. Jadi arsitektur itu bagaimana praktek-praktek sosial itu ada di dalam place-nya itu. The task of design ini ya, yang cukup penting adalah inherently social practice of negotiating social structure, space allocation, boundaries, and formal expression of identity. Jadi, tugas arsitek adalah bagaimana social practice itu dibingkai lewat social spatial structure, ya, ruang-ruang, pembagian ruang, alokasi ruang, boundaries, struktur ruang, ya, pembagian zonasi, segala macam, atau pemilihan bentuk-bentuk tertentu yang merepresentasikan tentang apa yang diperjuangkan masyarakat. Nah, di sini arsitek roles adalah shape the representative world within the certain form of identity and place are established and authorized role will form. Jadi tugas arsitek adalah memperkuat identitas dari orang-orang yang ada di situ. Ini ada kaitannya dengan distinction. Ini ada kaitannya dengan modal budaya. Jadi identity ini agak rumit di sini ya, karena dia ada kaitannya dengan distinction berbeda, dan distinction itu terkait dengan apresiasi dengan seni, dan apresiasi seni ini akan terkait dengan symbolic translation ya. Architecture engage images play for a dream of status, sexuality, security, mortality, berbagai nilai ya, fear of violence, death and difference. While we may articulate theory of fluidity, transparency, virtuality, and ephemerality, ya, macam-macam ya, berbagai gagasan, great inertia inevitably fix a great deal of economic capital into build form. Jadi paling mudah adalah arsitektur merupakan representasi dari kondisi masa depan yang lebih baik yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dalam perspektif Bourdieu, tugas arsitek adalah membuat masyarakat naik kelas karena ada representasi simbolik terhadap model budaya yang dimilikinya. Nah, panjang banget ya, nanti bagaimana cara menuliskannya dengan satu paragraf, mudah-mudahan bisa gitu ya. Di awal-awal saya sudah mencoba memudahkan bagaimana menuliskan habitus dalam satu paragraf, menuliskan field of capital dalam satu paragraf, tapi saya belum sempat menjelaskan symbolic domination dalam satu paragraf, kemudian distinction dalam satu paragraf belum berhasil, dan architecture as cultural, arsitek as cultural producer juga belum berhasil. Ya, ini nanti perlu latihan atau mungkin nanti akan ada sesi kuliah berikutnya yang saya sempurnakan seperti ini. Namun demikian, di sini saya sudah bisa menurunkan bagaimana kalian akan menggunakan kerangka arsitektur sebagai representasi budaya dari Kim Dovey ke dalam pembahasan terhadap satu fenomena arsitektur. Ya, ya. Jadi yang pertama adalah kerangka ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bagaimana untuk mengumpulkan data-data yang bersifat umum, dan yang ketiga data-data yang bersifat khusus yang terjadi pada place yang diteliti. Ya, jadi ketika kita melihat satu kelompok ya, masyarakat, setelah ini ada kasus ya, ada kasus tertentu, maka yang pertama adalah amati atau kenali habitus of the groups. Ya, di dalam grup tersebut habitusnya seperti apa? Habitus adalah bagaimana kelompok itu membangun pengetahuannya tentang dunia. Lalu setelah kedua adalah field, ya, arena sosial dari kelompok tersebut. Ya. Bagaimana modal ekonomi, modal sosial, dan modal budaya disirkulasikan, dikontestasikan, dan paling mudah sebetulnya adalah ditransformasikan. Dan yang ketiga, setelah satu kelompok itu ketahuan, mana tempat-tempat mana saja yang bisa diteliti untuk melihat bagaimana representasi produksi budaya itu terjadi pada tempat-tempat tersebut. Oke ya. Nah, kemudian data khusus, data yang ada place. Apa yang diteliti di situ? Yang pertama adalah cultural capital. Bagaimana knowledge, skill, manners, and credential itu terbangun pada tempat tersebut. Misalnya contoh ya di cultural capital adalah Kampung Sindang Barang pernah diteliti oleh Cahyo Hutomo ya. Bagaimana tentang mitigasi budaya, bagaimana kearifan lokal tentang mitigasi.
Yang dimana ternyata ditemukan bahwa dari Kampung Sindang Barang itu modal budaya itu ditentukan oleh kepala adat. Jadi pengetahuan, skill, dan manners itu ditentukan oleh kepala adat. Sehingga arsitekturnya menentukan bagaimana kepala adat itu ada di pusat, kepala adat itu ada di tengah-tengah, sehingga orang kalau ada apa bertanya ya kepala adat, ada ruang-ruang komunal di mana kepala adat bisa memberikan petunjuk kepada masyarakat yang lain. Gitu. Nah, dia dengan boundary juga ya, cultural capital. Ya. Jadi dalam place itu dilihat bagaimana cultural capital itu muncul di situ, terbangun di situ. Yang kedua adalah symbolic translation. Ya ini bahasa saya untuk membuat lebih flat symbolic domination. Nah, bagaimana nilai-nilai yang diperjuangkan itu ditranslasikan atau diantarkan atau translate dalam ruang-ruang tersebut. Jadi, bagaimana pesan-pesan tentang pengetahuan itu dihadirkan dalam ruang-ruang tersebut. Ya. Tadi misalnya dalam Kampung Sindang Barang itu ruang adat itu menjadi penting karena disitulah ketua adat memberikan petua, gitu ya. Itu ya, simbolik translation-nya dari si pemilik model budaya yang paling kuat ke masyarakat lewat forum-forum pertemuan adat. Distinction, ya bagaimana tempat itu menjadi berbeda menjadi dari tempat lain. Nah, distinction Kampung Sindang Barang misalnya adalah dia adalah kampung yang menjaga adat-adat Sunda. Gitu. Jadi dia menjadi identitas yang unik dari sedikit kampung Sunda yang masih asli ya, Sindang Barang. Lalu the social change will help in the happen to the place. Kalau di Kampung Sindang Barang social change-nya adalah melestarikan nilai-nilai leluhur dari Karuhun. Itu. Jadi empat hal inilah yang bisa dilihat menjadi kerangka untuk melihat suatu tempat dan bagaimana representasi produksi budaya itu terjadi pada tempat tersebut. Oke, dan ini kasus ya untuk budaya terakota ya di Jatiwangi. Ya. Maka data umumnya adalah habitus tentang kota terakota. Jadi kota terakota itu digagas oleh sekelompok orang, sekelompok aktivis, di mana di Jatiwangi itu setelah budaya tanah liat, setelah produksi genteng turun, lalu mereka ingin membuat karya seni lewat berbagai event untuk memuliakan kembali tanah liat sebagai warisan budaya mereka. Itu ya. Jadi itu habitusnya ya. Jadi dari berbagai praktik sosial ya, misalnya membuat karya seni, membuat event, kemudian membuat berbagai produk, yang mereka perjuangkan, nilai-nilai yang perjuangkan sebagai sebuah habitus ya, adalah memuliakan tanah liat. Nah, kemudian field-nya apa? Adalah bagaimana budaya tanah liat, budaya terakota itu disirkulasikan atau ditransformasikan ke modal sosial. Jadi lewat event seni, lewat berbagai event itu di apa orang-orang yang mencintai budaya tanah liat itu jadi lebih banyak gitu ya. Jadi eh, budaya tanah liat menjadi pemersatu mengikat pengusaha-pengusaha tanah liat yang dulunya lesu. Jadi oh ya bergairah kembali gitu ya. Kita kita masih punya ya masyarakat awam yang dulu nggak peduli dengan tanah liat. Jadi oh kita jadi peduli. Nah, yang terakhir bagaimana pengetahuan itu jadi modal ekonomi, pegiat-pegiat kota terakota itu membuat material alternatif yang harganya lebih mahal. Karya-karya seni yang harganya lebih mahal daripada sekitar genteng. Gitu. Nah, kemudian kami melihat tempat-tempat mana saja budaya terakota itu terrepresentasi. Ya, kita masuk ke intinya di awal budaya terakota atau gerakan kota terakota itu muncul, yaitu di Desa Jatisura dan ada satu sanggar yang namanya Jatiwangi Art Factory. Nah, kemudian Jatiwangi Art Factory inilah gagasan mengenai terakota itu muncul. Lalu kemudian yang paling baru adalah gagasan tentang diversifikasi produk, yaitu di Posyandu Terakota ya. Gitu, di mana namanya aja Posyandu, tapi sebenarnya ini adalah semacam pabrik terakota yang kecil yang memproduksi aneka material terakota dengan nilai seni yang lebih tinggi dan hingga lebih mahal. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah alun-alun terakota. Alun-alun terakota ini showcase dari aneka produk-produk yang didiversifikasikan yang ada pada ruang publik yang di desa tempat budaya terakota apa gerakan kota terakota itu diinisiasi pertama kali gitu. Jadi mulai dari gagasan, mulai dari modal budaya, mulai menjadi modal ekonomi di tempat yang kedua dan ketiga. Ini di-challenge ke ruang privat menjadi ruang publik, lebih kompleks. Gitu. Gitu ya. Jadi, nah, salah satu penelitian kami adalah bagaimana data khusus itu didapatkan dengan merancang sebuah event ya. Jadi, menjadikan bagaimana budaya terakota itu menjadi pembelajaran buat warga desa
karena sulit warga desanya seperti apa, kita ambil sebagian warga desa yaitu anak SD dan kita libatkan selain pegiat kota terakota dengan guru SD. Maka di tempat place itu masing-masing place ya, di tiga tempat tadi yang kita pilih diceritakan modal budayanya apa saja yang di-deliver di situ. Jadi bagaimana para pegiat JAV dan guru itu menceritakan ke anak-anak tentang knowledge, skill, manners tentang terakota, tentang tanah liat. Symbolic translation, bagaimana sebuah identitas tentang tanah liat bahwa anugerah luar biasa buat warga Jatiwangi itu diceritakan ke anak-anak di tiga tempat tadi. Distinction, bagaimana keunikan dari tempat itu yang tidak terjadi di tempat lain, yang tumbuh karena budaya terakota, diceritakan ke anak-anak. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir bagaimana sebenarnya diharapkan ke depan anak-anak harus seperti apa anak-anak SD itu. Bagaimana mereka bisa lebih baik, ya, karena mereka mempunyai budaya terakota. 4 kerangka inilah yang diturunkan untuk menstrukturkan aneka data yang dikumpulkan dari tempat yang dikaji. Disitulah dengan kerangka Kim Dovey, arsitektur sebagai representasi produksi budaya bisa terbaca dengan baik. Terima kasih, sekian dari saya. Kalau secara jujur, terus terang saya masih belum puas dengan kuliah ini. Mungkin akan ada revisi selanjutnya. Tapi paling tidak, ini menjadi lebih memudahkan para mahasiswa untuk mengoperasionalisasikan kerangka pemikiran Kim Dovey yang begitu sangat filosofis, sehingga ketika ke lapangan dan mengumpulkan aneka data bisa terstrukturkan dengan rapi. Bisa memperlihatkan bagaimana arsitektur itu menjadi peran dalam sebagai representasi dari produksi budaya dari sebuah masyarakat. Sekian dari saya, Agus Eko Madjo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.